warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengenai tentang kewajiban seorang muslim menjalankan namanya ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ayat 183, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ tertera satu kata yang terjadi dari kata-kata kutiba. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dalam ilmu shorof, kata-kata kutiba itu bermakna dituliskan. Jadi itu merupakan bentuk fi'il madhi yang majhul. Kalau dalam ilmu shorof itu memajhulkan dari maklum itu qoblal akhir bi fathil kasra wa awwala bidhamma wa ja'ala kutiba. Jadi kalau artinya kira-kira begini, hai orang yang beriman, dituliskan atas kamu. Jadi timbul satu pertanyaan, kenapa sehingga muncul satu perintah kewajiban terhadap yang namanya puasa. Jadi ada secara panjang kenapa kata-kata puasa itu dituliskan dengan kata-kata kutiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Al-Imamul Kabir, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tertera di situ rupanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan namanya manusia, Allah itu sudah menciptakan yang namanya makhluk yang bernama akal dan nafsu. Akal dan nafsu inilah pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan makhluk yang bernama Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalam sejarah di situ disebutkan nafsu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab itu disebutkan dengan jelas waqad khalaqallahu makhluqaini. Jadi sungguh Allah telah menciptakan dua makhluk qabla ayyakhluqal adam, sebelum Allah menciptakan namanya Adam alaihissalam. Jadi nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nafsu ta'allahdu. Kata nafsu, wa qala nafsu li ayyi syai'in ya rabbi Allah, ada apa? Tidak. Setelah saya ciptakan wahai nafsu dengan segala fasilitas kebutuhan saya penuhi, saya tidak minta apa-apa lagi sama kamu orang. Saya cuma minta satu jawaban seorang makhluk di hadapan saya sebagai khalikmu. Man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Jawabnya nafsu, wahai Allah, tidak ada hubungan sedikit pun saya dengan engkau. Saya dan engkau. Inilah jawaban pembangkangan pertama kali oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu membangkang, kemudian nafsu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, namanya neraka Ju, selama 1000 tahun lamanya, dengan harapan supaya disitulah nafsu itu berpikir. Rupanya kesombongan itu menyebabkan saya dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1000 tahun dipanggil lagi oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa engkau? Jawabnya persis, saya, engkau tidak ada hubungan sedikit pun saya dengan kamu wahai Tuhan. Membangkang lagi, dilempar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama dengan jumlah waktu yang sama, 1000 tahun lamanya, dengan kecu. Dipanggil lagi oleh Allah, sama jawabannya begitu. Yang terakhir kalinya baru nafsu itu menyadari, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Ju. Neraka Ju itu neraka yang tanpa fasilitas apa-apa. Makan tidak dikasih, biar lapar. Minum tidak dikasih, biar haus. Teman tidak dikasih, walaupun membutuhkan pertemanan.
fasilitas apapun tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah nafsu itu merenung dalam keadaan kelaparan yang luar biasa dan ketakutan yang luar biasa. Setelah 1000 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu. Wa qala nafsu, pada akhirnya kata nafsu, ana abduka wa anta rabbiyallah, saya ini hambamu ya Allah, dan engkau itu adalah Tuhan kami ya Allah. Sehingga dalam sejarah itu rupanya berpuasa itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mewajibkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebelum mewajibkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebelum mewajibkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, sebelum mewajibkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sebelum mewajibkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah diwajibkan memang dalam rangka supaya nafsu itu bisa menetralisir segala keinginan dan syahwat terhadap sesuatu. Dengan puasa itulah diri kita ini dikembalikan oleh Allah pada sifat dasar kita. Yang tadinya senang dunia yang berlebihan, dengan puasa kecintaan dunia yang berlebihan itu kita kembali ke sifat dasar bahwasanya segala sesuatu itu hanya Allah yang memiliki. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu tertera kutiba. Kenapa Allah tidak memakai ya ayyuhalladzina amanu wujibah? Hai orang-orang yang beriman diwajibkan. Ada rahasia yang panjang dalam sejarah itu. Rupanya dengan kata kutiba itu Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu hukum, pesan terhadap setiap manusia bahwasanya puasa wajib itu bukan hanya dilakukan pada masanya Nabi Muhammad dan umatnya, tapi umat-umat yang terdahulu. Sehingga kewajiban puasa itu sudah diwajibkan dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.